Alkitab tidak pernah berbicara soal coronavirus. Tidak berbicara tentang satu kaitan, satu penyakit khusus seperti itu. Dan selalu ayat-ayatnya sama semua yang dipakai. Dalam kitab Wahyu, dalam apa gitu ya. Yang tidak ada kaitan dengan penyakit itu. Ya. Kalau dikait-kaitan, ya mungkin bisa aja. Kalau dikait-kaitkan kan. Tapi tidak ada maknanya di sana. Ya. Penyakit sampar, akhir zaman, 7 meterai dicurahkan. Ya itu ya bukan hanya coronavirus gitu ya. Semua juga termasuk di dalamnya. Nah ini kita belajar di dalam Matius 16. Matius 16. Ayat yang ke-13, 15 ya saya bacakan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapakah anak manusia itu? Mereka menjawab, ya. Ada yang mengatakan Yohanes Baptis dan semua nabi-nabi yang ada. 15, lalu Yesus bertanya kepada mereka secara khusus kepada murid-murid mereka, tetapi gitu ya. Jadi merupakan bukan kenyataan yang seperti Yeremia, Yesaya atau yang lain, tetapi bukan itu ya, tetapi gitu ya. Yang berlawanan, apa katamu, siapakah aku ini? Jadi saudara, yang berhak bertanya itu Tuhan, bukan kita. Ya. Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Ayub bertanya kepada Tuhan dalam pergumulan, sakit penyakit dan begitu penderitaan begitu besar. Dia bergumul dan dia mempertanyakan. Atau kalau orang itu ya mengeluhkanlah apa yang terjadi dengan hidupnya. Dalam segala hal. Dan Ayub ditantang oleh Tuhan. Ya, kalau kamu laki-laki, ayo kamu hadap saya. Ya. Dan Tuhan tidak menjawab pertanyaan Ayub sama sekali. Dalam arti, mengapa saya menderita? Dan Tuhan tidak mengatakan, penderitaan itu adalah untuk menguji kamu, akan memurnikan imanmu. Tuhan tidak menjelaskan itu. Tuhan menjelaskan, kalau saudara tahu, siapakah dirinya. Dan dia tanya pada Ayub, waktu aku menciptakan dunia ini, menciptakan buaya, menciptakan kuda Nil, kamu di mana? Jadi saudara ingat baik-baik bahwa Ayub itu mengenal bukan kepada pengenalan dalam keluhannya, tapi dia mengenal waktu Tuhan menyatakan diri, akulah Tuhan, akulah Allahmu. Aku mau apa kamu? Memang aku nggak adil, kurang hikmat. Kalau hal itu terjadi padamu, bukan aku nggak tahu. Kamu percaya apa yang aku lakukan. Saudara, nggak peduli kamu mau bicara apa, wah ini kan sakit Tuhan, gitu kan. Tuhan katakan, segala sesuatu yang aku lakukan, tidak ada yang berniat untuk menjahati kamu. Menjatuhkan imanmu. Dan pada akhirnya, Ayub mencabut semua perkataan, semua keluhannya, kan gitu kan. Dan dia kemudian duduk dalam abu dan debu. Itu artinya penyesalan dosa. Jadi dia selama ini melihat Tuhan salah mengerti. Dan dia tidak mendapatkan siapakah Tuhan itu. Ya. Jadi pertanyaan Tuhan Yesus yang mengatakan siapakah aku ini, saudara, itu satu pertanyaan sepanjang sejarah gereja Tuhan. Dan saudara kalau bisa saudara tanya sesering mungkin kepada diri kita sendiri. Jadi saya ini selama ini menjadi orang Kristen atau pengikut Kristus itu, saya melihat Yesus itu sebagai apa? Dan itu menentukan kita, saudara, masuk neraka atau masuk surga. Menentukan kita ini orang Kristen yang benar atau yang nggak benar. Atau orang Kristen yang mencari kesempatan supaya Yesus bisa, tanda petik, kuasanya, mujizatnya bisa memberkati saya. Kalau nggak memberkati saya nggak mau ikut dia. Dan banyak orang seperti itu. Ya. Nah perhatikan, tiba-tiba 16, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Selesai. Dan dia menjawab itu.
Dan langsung dilanjutkan demikian. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia. Jadi bukan manusia itu siapa? Malaikat. Bukan. Bukan manusia siapa? Setan. Bukan. Tapi siapa? Bapa sendiri. Dan ini coba kita lihat ya. Bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Jadi setiap orang yang bisa mengaku Yesus sebagai Allah atau sebagai juru selamat Mesias, saudara, dia bisa datang pada Yesus, semua itu karya dari Bapa. Peranan dari Bapa. Ya. Dan kalau kita lihat semua karena kesatuan Allah itu, Roh Kudus juga berkarya dalam peranannya, Yesus juga berkarya, Bapa juga berkarya. Nah, kita lihat bahwa orang yang bisa mengucapkan Yesus anak Allah yang maha hidup, saudara, itu adalah anugerah dari Bapa, bukan dari manusia. Bukan dari khotbahnya orang. Kenapa khotbah orang itu berfirman dari yang dijelaskan gitu ya. Dan kemudian, wah saya bertobat, kenapa? Pendeta ini menobatkan saya. Saudara, salah besar. Tidak ada satu pendeta yang bisa menobatkan satu orang pun. Saudara, pendeta itu cuma alat Tuhan. Tidak lebih, tidak kurang. Dan tidak ada kuasa apapun dengan hati manusia. Tidak bisa membangkitkan dan memulihkan, serta mati rohani kemudian dengan khotbah itu, wah kamu dengar khotbah saya, pasti kamu akan bertobat, kamu akan hidup baru. Gitu. Saudara, itu mencuri kemuliaan Tuhan. Tahu, Billy Graham sebelum mati, dia mengatakan apa? Dalam setiap khotbah saya, dalam setiap KKR saya, setiap penginjilan saya, dia selalu meminta semua gereja berdoa dan meminta kuasa Roh Tuhan untuk bekerja. Bukan saya, tapi supaya Roh Tuhan bekerja. Memanggil orang dan kemudian menerima Injil, menerima Kristus. Ini orang sekali Billy Graham pun sampai mati, dia tahu pekerjaannya bukan dia, tapi Allah yang bekerja. Dan semua gereja mengundang dia, disuruh berdoa minimal 1 tahun. Indonesia sudah berdoa puluhan tahun, nggak bisa Billy Graham datang karena ketakutan pemerintah. Sampai hari ini Billy Graham nggak bisa, sampai mati dilarang. Tapi Benny Hinn bisa masuk, Reinhard Bonnke bisa masuk, aneh ya. Tapi Billy Graham nggak bisa. Loh, ada apa gitu? Saudara, siapa yang melarang itu dengan kuasa negara dan semuanya? Dan itu ada peperangan rohani sebenarnya. Ya. Dan kita bersyukur kalau Billy Graham yang kecil-kecil banyak di Indonesia. Ya. Jadi Tuhan tidak memakai Billy Graham besar, banyak yang kecil-kecil. Banyak, termasuk saudara sekalian kalau ngabarkan Injil. Nah, perhatikan baik-baik ya. Dikatakan di sini bukan manusia tetapi Bapakku. Dan ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan perhatikan, mendirikan jemaatku dan alam maut tidak menguasainya. Itu sederajat dengan akan aku bangkitkan di akhir zaman. Kalimat itu seiring dengan aku bangkitkan di akhir zaman. Jadi orang-orang yang tidak mengalami kematian maut, aku bangkitkan di akhir zaman. Aku berikan hidup di atas segala yang hidup. Hidup yang kekal. Dan itu dijaminkan. Kenapa dijaminkan? Karena Bapa yang mengasihi kepada anak. Bapa yang menarik orang itu pada anak. Dan Bapa yang menanam pohon itu pada anak. Matius 15 ayat 13. Yohanes 6 ayat 44. Bapa yang menarik, dan di dalam Kisah pasal 4 ayat 12. Terus kemudian Yohanes 14 ayat 6. Tidak ada seorang pun bisa datang kepada anak kalau bukan karena Bapa. Ya. Jadi ini jelas sekali. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Dari 7 pengakuan tadi, kebangkitan, Yesus kebangkitan, gembala, the way of life, the truth, semuanya. Saudara, itu tidak bisa ditolak dan tidak bisa lagi untuk dilawan, sehingga kemudian mereka merencanakan membunuh Kristus. Ya, pembunuhan Kristus itu bukan hanya nanti secara fisik di kayu salib, tapi akan terjadi di dalam buku-buku pendeta-pendeta yang menolak Kristus.
aliran-aliran yang menolak Kristus. Termasuk di dalamnya aliran-aliran yang tidak mengakui keilahian ataupun kemanusiaannya. Dan itu peperangan rohani sampai akhir zaman. Ya. Dan waktu Yesus datang, semua tulisan, semua orang yang melawan dia, dan semua yang tidak mengaku dia kemudian pisahkan dan masukkan dalam hukuman kekal. Ya, itu jelas sekali. Nah, saudara, kita lihat sekarang, menurut kata orang, siapakah Yesus? Pada waktu orang datang dan melihat pada Yesus dan bertanya pada Yesus dan semua pertanyaan banyak kepada Yesus, saya akan mengambil satu contoh. Ada seorang muda yang sangat moralnya kuat sekali dan hidupnya merasa dia kudus dan tidak pernah melakukan dosa dari sejak kecil. Dan dia menilai Tuhan Yesus, melihat Tuhan Yesus, bahwa Yesus adalah seorang yang guru yang baik, bermoral, seorang guru yang dia kagumi sekali, ya. Dan dia datang dan dia ingin sekali belajar kepada Yesus dan bertanya kepada Tuhan Yesus. Ya. Apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan yang kamu jelaskan, hidup yang kekal? Jadi orang ini membangun kebaikan dirinya, moralitasnya itu, dan waktu Yesus menjelaskan tentang hidup yang kekal, dia bertanya, masa aku kurang dengan perbuatan ini? Bagaimana saya dapat itu? Jadi dia merasa Yesus diakui sebagai orang moralitas, tapi kok saya nggak dapatkan itu yang kamu jelasin gitu. Dia bertanya, dan Tuhan Yesus menjelaskan itu semua. Dia tanya, tahu hukum Taurat yang dituntut oleh hukum Taurat? Kasih Tuhan Allahmu, wah udah tahu saya. Kasih sesamamu, hormati orang tua, wah udah tak hormati orang tua saya. Tak bikinin rumah, tak kasih mercy, tak kasih semua, udah beres semua. Dan nggak kekurangan apapun. Ya, jadi dia mengukur semua kebenaran-kebenaran itu dengan apa yang dia lakukan, perbuatan-perbuatan yang tanda petik, yang saleh, yang baik, yang bijak itu. Nah, kalau itu betul-betul dia melakukan itu dan hidupnya tidak pernah menyakiti orang gitu kan, terus berbuat menolong orang, mengerti orang tuanya, melayani orang tuanya, orang ini layak masuk surga sebenarnya. Kalau dihitung dari perbuatannya, dan dia sudah hitung, kenapa kok saya sekarang kok gak merasa dapat hidup kekal itu yang kamu jelasin? Gimana caranya? Dia tanya. Surah apa jawab Tuhan Yesus? Saya tanya. Saudara, Tuhan Yesus tidak menjawab permasalahan dia. Kamu kurang hafal firman Tuhan, kamu kurang, bukan. Tuhan Yesus bertanya, kalau kamu ingin sempurna, saudara, dia mengatakan kalimat-kalimat yang membongkar seluruh berhala dia. Berhala dalam hidupnya. Mulai dari harga dirinya, dia bersandarkan perbuatan baiknya, dan dia hidup berdasarkan kekayaan dan semua kesejahteraan itu. Dan Tuhan katakan, tinggalkan itu semua. Itulah Allahmu. Lepaskan semua. Dan Tuhan meminta dia untuk menjual semua. Bukan cuma rumahnya, bukan. Suruh jual semua. Karena ingin sempurna. Ya sempurna itu kan Tuhan. Siapa yang bisa lakukan menjual semua? Ya hanya Tuhan Yesus. Dan dia diminta melakukan apa yang Tuhan minta lakukan. Bapaknya minta lakukan. Kamu mau sempurna? Oke. Jual semuanya. Terus setelah itu apa? Masukkan deposito. Oh haleluya. Gitu kan? Bukan. Berikan kepada fakir miskin. Saudara, saya kerja mati-matian. Kamu kalau pakai uang ya, yang benar. Mamamu itu setengah mati, keluar keringat, bahkan keluar ingus, tau nggak? Sakit-sakit tetap bekerja untuk kamu. Kamu jangan sembarangan gitu kan. Saudara, kemudian uang yang kita dapat kasih ke orang miskin. Bisa nggak? Saudara-saudara kalau tahu betul ajaran Tuhan Yesus, benar-benar tahu dan saudara benar-benar kaya,
saudara akan tolak itu. Tidak ada satu manusia kaya yang bisa lakukan itu sampai akhir zaman. Tidak ada satu orang pun. Serahkan semuanya, jual semuanya, kasih ke panti jompo orang miskin. Saya ketemu ajudannya siapa ini, Tommy Soeharto. Saya lupa kapan, waktu di jalan. Terus tanya-tanya bagaimana bertobat gini ya, kok enggak ini ya, saya ingin loh. Bagaimana kalau orang yang sudah jatuh dalam dosa itu terus bisa mengubahkan semua gitu. Saya gampang ya beritahu. Dia orang Kristen. Kamu tahu orang muda yang kaya? Iya. Nah, katakan apa yang Tuhan Yesus katakan. Kalau kamu ingin diakui kembali di dalam nama baikmu, saudara, lakukan seperti yang Yesus lakukan. Jual semuanya dan kamu bagikan semuanya. Dunia melihat itu. Dukung orang-orang miskin dan kamu biaya semua dan habiskan semuanya. Pasti lihat kamu jadi orang baik. Mana bisa, Pak? Mana bisa dia? Apanya nggak bisa? Dia ngomong, saya tuh punya bos, ya kan? Bannya itu udah melicat, jadi itu ya mentul gitu kan, jadi keluar gitu. Saudara tahu, disuruh perbaiki karena banyak kan sudah mau habis gitu. Saudara bosnya ngatakan apa? Tunggu sampai betul-betul seratnya nggak ada. Kenapa? Yang pakai kan bukan saya, kan dipakai kerja. Kalau perlu sampai meletus ya biarin gitu. Nah, bagaimana bisa mengubah orang yang seperti ini dalam bisnis semuanya, terus kemudian bermurah hati? Kayaknya nggak mungkin, Pak. Memang nggak mungkin. Dan saudara akan melihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Tidak ada satu orang bisa lakukan seperti dia. Jangan gaya-gaya mencuci kaki dan niru-niru Tuhan Yesus. Cuci kaki. Saudara, tidak ada manusia bisa lakukan itu. Dia memberikan teladan dalam arti kesempurnaannya pada dia, bukan pada kamu. Karena aku sudah lakukan untuk saudaramu. Selalu seperti itu. Jadi bukan kita. Kita diingatkan karya Kristus yang rendah hati. Dan selalu seperti itu. Ya. Nah, dari perkataan ini kita tahu bahwa orang yang bermoral itu menilai Tuhan Yesus dengan moralitasnya. Dia taat pada Taurat dinilai dengan ketaatannya dan dia nunjuk Tuhan Yesus semua. Dan kayaknya kamu tuh betul-betul guru yang baik. Dan Tuhan katakan, siapakah yang baik kecuali Allah? Kan gitu kan? Dan Tuhan Yesus tahu kalau kamu mengatakan saya baik dan baik itu adalah Allah. Jadi saya ini siapa sebenarnya? Kan jelas sebenarnya gitu kan? Dan waktu diminta untuk melepaskan semuanya, anak muda ini berputar balik membelakangi Tuhan dengan wajah dan muka yang kecewa dan menundukkan diri. Pergi. Saudara-saudara jangan pernah melihat Yesus hanya sebagai orang yang baik. Saudara akan membelakangi Tuhan dan meninggalkan dia. Ya. Selanjutnya, orang-orang Yahudi menyebut Yesus tadi kan seperti Musa, Elia, Yeremia, bahkan seorang pujangga yang di India termasuk Sandu Sundar Singh yang akhirnya jadi Kristen dan dia menyelidiki firman Tuhan dan dia kagum sekali. Dia mengatakan kalau Tuhan Yesus ada, dia adalah seorang pujangga yang terbesar sepanjang sejarah. Karena semua khotbah dan semua kalau dituliskan itu keindahannya itu luar biasa. Perumpamaannya dan tidak ada manusia yang pernah ngajar seperti itu sebelumnya. Ya, walaupun perumpamaan itu adalah kebudayaan. Tapi dia membawa itu dengan satu penjelasan-penjelasan yang indah sekali. Nah, seorang saintis juga sama, magician juga sama. Ya, dan Tuhan Yesus pernah ketemu orang-orang seperti ini dalam perjalanan hidup dia. Ada orang kagum dengan dia karena mujizat yang luar biasa. Saya nggak bisa melakukan seperti kamu. Wah, saya ikut kamu. Simon anak-anak Skewa juga sama. Itu mengikuti Paulus, Petrus dan dia semua para rasul luar biasa. Dia ingin punya trik seperti itu. Nah, saudara, kita tahu Tuhan Yesus bukan pemuas hati orang-orang seperti ini. Karena dia bukan seorang moralis, bukan seorang Yahudi yang mengandalkan keyahudiannya, dan bukan seorang pujangga yang memamerkan literatur dan syair-syairnya, bukan. Bukan seorang saintis yang begitu tinggi ilmunya, dan bukan seorang tukang sulap yang bisa menghilang tiba-tiba di atas ujung sana. Dan dia bukan seorang yang
pembuat mujizat yang kemudian menipu orang. Saudara, bukan seperti itu. Nah, saudara perhatikan, pendiri agama di dunia ini, pendiri agama tidak ada yang bangkit dari kematian sampai hari ini. Semua kuburnya ada. Dan tidak ada satu manusia yang pernah bangkit dari kubur. Dikubur selama 3 hari, 3 malam. Dan dia bangkit dan memperlihatkan pada manusia. Ya. Nah, perhatikan. Dari bukti siapakah Yesus, kita tahu. Kita nggak bisa membuktikan Yesus Allah dengan seperti ini, saudara. Walaupun itu adalah salah satu keunggulan Kristus. Pengikut Yesus di dunia ini, agama terbanyak adalah agama pengikut Kristus. Ya, lebih dari 1,6 miliar. Ada yang mengatakan 2,1. Kalau diteliti baik-baik dengan semua orang yang belum mengakui sebagai Tuhan, tapi dia sudah percaya. Saudara, itu sangat banyak sekali, sepertiga sebenarnya kalau dilihat. Dan ini semakin banyak, semakin hari semakin besar. Dan terutama di negara-negara yang dulu tidak memungkinkan ada kekristenan. Dan tidak mungkin bisa masuk ke Kristen di sana. Seperti Iran, Irak, Turki, terus kemudian Mesir, sekarang sudah ada ibadah-ibadah yang besar sekali di sana. Ya, saudara pernah lihat di YouTube semua, dengan bahasa Arab. Dan mengagungkan Kristus. Saya satu sisi sangat tersentuh hati melihat ibadah mereka. Dan belum lagi yang ada di China, belum ada yang ada di Soviet, di negara Rusia, negara-negara Afrika yang menolak seperti itu, dan itu banyak sekali, saudara. Ya, bahkan Menteri Luar Negeri Iran mengatakan kalau 10 tahun lagi kamu tidak serius melihat kekristenan di Iran, maka seluruh negara ini akan dimiliki orang Kristen. Itu Menteri Iran yang berbicara, karena sudah banyak sekali di sana. Ya, apa sebabnya? Saudara tahu. Sebabnya adalah mereka sudah muak dengan agama mereka. Dan mereka melihat satu kesempatan pengharapan di agama Kristen. Dan begitu indah negaranya, kemajuannya. Saudara lihat, semua pengikut Kristus, negara-negara yang tanda petik masih mencintai Kristus dalam arti walaupun udah rusak gitu ya. Saudara, negara-negara itu adalah negara-negara yang maju. Negara-negara yang sistemnya sangat baik. Negara-negara yang di sana ada Tuhannya. Dan itu berbeda dengan yang tidak ada Tuhannya. Yang begitu rusak semua. Ya, itu kenyataan. Tapi itu nggak bisa menjadi pengakuan Yesus sebagai Allah. Ya, itu cuma kenyataan yang saya perlihatkan. Nah, sekarang kita lihat. Siapakah yang pernah menyebut Yesus anak Allah? Siapakah yang pertama kali menyebut Yesus anak Allah? Ya, saudara perhatikan. Makhluk ciptaan yang pernah mengaku Yesus sebagai anak Allah, saudara, dibuka dengan iblis sendiri. Nah, dari sini kalau kita perhatikan dari urutan ini, saudara, kalau saudara tidak percaya Yesus sebagai anak manusia, anak Allah itu, saudara kebangetan gitu. Kenapa kebangetan? Buktinya, saksinya sudah banyak sekali, saudara. Bahkan sampai dunia roh pun itu tunduk menyembah, dan saudara tahu itu terjerembab di hadapan Kristus. Dan bukan satu roh, 2000 roh itu menyembah Tuhan. Tidak ada satu nabi yang pernah melakukan ini dan diperlakukan seperti ini. Elisa yang 2 kali lipat. Saudara, dikatakan begini ya oleh iblis. Jikalau engkau anak Allah. Jadi apakah ini penyangkalan Yesus bukan anak Allah? Iblis tahu Yesus bukan anak Allah? Yesus tahu dia anak Allah. Dan dia mengatakan jikalau engkau bukan anak Allah, dia menyangkali. Walaupun dia kebenaran tahu dia pembohong, bapak pembohong. Yang benar tidak pernah dia katakan yang benar. Dan itu orang yang pembohong. Dan itu keturunan iblis. Orang yang menolak mengatakan kebenaran,
dan menyatakan bahwa itu bukan kebenaran, dia menyangkalinya, saudara, itu semua adalah lidah si ular tua. Dan iblis waktu bertanya, jikalau engkau anak Allah, itu artinya apa? Dia bukan menentang Kristus sebagai anak Allah, dia ingin meragukan engkau ini anak Allah, bukan? Kalau Yesus mengatakan, iya aku anak Allah, nah kamu kan anak Allah, masa nggak bisa lakukan ini? Ini, batu jadi roti. Saya tanya saudara, kalau Yesus melakukan itu bisa nggak? Maksudnya di luar daripada ya surah ketakutan gitu ya. Kita lihat, dia maha kuasa dan lakukan. Dan iblis tahu kuasa Yesus seperti apa. Dari yang tidak ada jadi ada, bisa kok. Menciptakan manusia dari debu dan tan bisa. Batu jadi roti, ya kecil. Jika kamu anak Allah, ayo, kamu ini lapar kan, lihat lapar. Ini loh roti, jadi roti. Kamu punya kuasa, gunain aja kuasamu. Saudara, kalau kita melihat Yesus itu sebagai Allah, dan iblis melihat keilahiannya supaya melakukan pelanggaran di dalam kemanusiaannya, itu sama dengan pendeta-pendeta yang melihat Tuhan Yesus manusia dan Allah tadi. Sama dengan setan. Kalau kamu anak Allah, nah kamu kan lapar ini. Kamu kan manusia. Ya ngertilah, kamu kan punya kuasa. Udah gunain kuasanya. Korupsi kuasamu. Jadikan batu jadi roti. Itu yang pertama. Dan dilakukan dengan pencobaan selama 3 kali. Terus kemudian, saudara kalau tahu di dalam Lukas ya, Lukas pasal 4, pasal 5, pasal 6. Tuhan Yesus waktu berjalan, misinya adalah di Yerusalem. Saudara perhatikan, Tuhan Yesus tidak pernah lebih melampaui Israel. Dia tidak pernah keluar dari Israel. Dia keluar hanya melanggar sedikit wilayah yang termasuk Israel tapi wilayah najis. Daerah Sidon, daerah Samaria dan semuanya. Tapi itu masih Israel sebenarnya. Tapi Tuhan Yesus sebenarnya misinya adalah tidak pernah keluar sampai ke Mesir, enggak. Ya. Dia betul-betul pusatnya di Yerusalem, Galilea di situ. Nah, waktu dia ketemu dengan orang gila dan orang gila itu bertemu dengan dia, saudara, apa yang dilakukan oleh roh jahat itu? Yang menjadikan orang itu dicengkram luar biasa. Di apapun nggak bisa, diikat rantai-rantainya putus. Diikat dengan apapun, semua kayak cuman benang yang cuman tes gitu aja kan. Loh ini manusia atau bukan? Ini ada malaikat di dalamnya yang setan-setan yang malaikat yang jahat itu masuk dalam dirinya dan itu ada jumlahnya 2000. Nah saudara, ini kalau kita lihat orang kerasukan dan satu tubuh orang bisa 2000 roh setan yang terbanyak ditulis Alkitab. Jadi saudara jangan kaget ada orang kerasukan 2 setan roh gitu. Jangan kaget, kenapa? Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan 2000 roh setan. Adakah orang yang pernah mengusir 2000 roh setan? Kalau ada namanya capek kita. Mengusiri satu-satu. Dan roh setan itu semua tertelungkup dan menyembah dia melalui orang ini. Melalui tubuh orang berdosa, setan itu menyembah dia. Saudara masih kurangkah bukti Yesus itu Allah? Kalau setan bisa membuktikan dia adalah Allah, keterlaluan kita nggak tahu Yesus itu Allah. Terus selanjutnya, nah saudara, perkataan dari setan-setan itu, apa urusanmu dengan kami, hei anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Jadi dia datang bukan untuk nyiksa setan. Jadi saudara jangan terlalu kejam dengan setan. Ya. Kamu mau nyiksa saya kan belum waktunya, jangan siksa saya gitu. Jadi masih ada berkeliaran setannya. Nah, saudara yang kedua, orang-orang di perahu menyembahnya. Kita lihat Matius pasal 14 ayat 3. Ya. Matius pasal
14. Nah, saudara, saya ingin kita membaca satu kalimat yang rada aneh. Ayat 26. Jadi saudara, saya ingin tanya, Tuhan Yesus bertanya kepada kita, kepada semua kan dalam firman Tuhan, menurut kamu siapakah aku ini? Kata orang, siapa aku? Menurut kamu siapa aku? Nah, menurut kamu sendiri siapa aku? Saudara, sebelum orang bisa mengaku Yesus sebagai Tuhan, seringkali Yesus adalah hantu. Dalam ketidakmengertian menangkap pribadi Tuhan. Dengan keterbatasan pikiran dan tidak mungkin memikirkan itu, kecuali Tuhan yang berkata, membuka dirinya. Maka semua orang mengenal Yesus sebagai hantu. Ya, perhatikan ini. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru. Apa, saudara? Hah? Loh, murid-murid tahu nggak itu Yesus? Wajahnya tahu nggak Yesus? Ya mungkin samar-samar lah gitu kan. Tambah dekat. Dan dikatakan begini, saudara. Itu hantu. Lalu berteriak-teriak takut, saudara. Hantu! Coba bayangkan, saudara. Ketemu Tuhan Yesus setiap hari. Begitu Yesus berjalan di atas air, di luar pikiran mereka. Ini bukan Tuhan, ini hantu. Jangan sok kita itu beriman, saudara. Jangan sok beriman. Jangan sok saudara mengatakan, saya klaim dalam nama Tuhan. Saya dapat ini. Saya meminta ini. Gitu. Saudara, begitu saudara mengalami seperti ini, sesuatu yang mustahil di depanmu, mulutmu mengatakan apa? Engkau hantu, Tuhan. Engkau setan. Saudara, jika pikiranmu menolak, maka kamu mengatakan itu nggak masuk akal. Jika hatimu nggak bisa menerima, kamu katakan apa? Itu saya tidak bisa terima. Karena hati saya nggak bisa terima, sakit saya. Semua pengajaran Yesus yang meminta kita mengampuni orang berdosa, yang paling berdosa, itu nggak mungkin kamu lakukan dengan daging. Dan itu adalah finalitas Kristus. Daging dan tubuh manusia, agama tidak bisa lakukan itu. Percaya saya, saudara. Jangan pernah menyimpan sesuatu yang dibenci Tuhan. Kebencian dan hati yang tidak bisa mengampuni. Itu di luar daripada hati Tuhan. Ya, itu hantu berteriak-teriak. Saudara bayangkan, saudara, di kapal itu di tengah-tengah laut mereka teriak kerasnya minta ampun. Kenapa? Karena hantunya tambah deket, tahu nggak? Kalau tambah jauh, ya mungkin dia tambah dekat. Dan dikatakan berteriak-teriak itu adalah kalimat kebiasaan manusia dalam bentuk present. Artinya berkali-kali. Tetapi segera Yesus berkata pada mereka, tenanglah, shalom, gitu kan. Aku ini, jangan takut. Hei, ini aku. Bukan hantu. Aku gurumu, kan Tuhanmu, Yesus. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, ngetes, saudara, masih nggak percaya loh. Petrus ini peragu sungguh ya. Aku ini, bener nggak ini? Bener, iya, saudara. Dia menginginkan bukti dan dikatakan demikian. Ya. Begini, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Saudara, kalau dunia persilatan namanya ginkang. Ya, ilmu meringankan tubuh yang sempurna sehingga nempel ke air pun dia nggak tenggelam. Itu artinya saking ringannya tubuhnya. Ya. Dan pesulap banyak melakukan ini. David Blaine,
Chris Angel, bukan hanya jalan di atas air, melayang di udara. Chris Angel bisa, sampai tinggi sampai nggak kelihatan. Ya, jangan ngomong dia juru selamatmu ya. Nah, saudara perhatikan, tenang, aku ini, jangan takut. Dan Petrus mengatakan, nah, kalau kamu itu, bawa aku, suruh aku ke sana. Kata Yesus, datanglah. Saudara, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Berjalan di atas air enggak? Jadi siapakah manusia yang berjalan di atas air? Semua orang, Tuhan Yesus. Yang lain apa? Enggak ada, Pak. Salah kamu. Petrus. Karena kamu lihatnya kegagalannya. Dia bisa loh dari perahu ke Tuhan Yesus jalan di atas air ya. Dalam perjalanan mau dekat Tuhan Yesus. Ya, di sini. Perhatikan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Kenapa dia bisa berjalan di atas air terus tenggelam? Berjalan di atas air kan melihat Tuhan, oh ya Tuhan gitu. Begitu kena angin, di tengah laut saya. Lihat ombak, saya bisa berjalan. Dan tenggelam. Dan dia seorang perenang sejati. Harusnya dia nggak usah teriak Tuhan, tolong, enggak, dia ngerenang aja kan Tuhan Yesus kan gitu kan. Kan dia pelaut. Kenapa dia minta tolong? Saudara, banyak pertanyaan-pertanyaan kalau kita belajar Alkitab, itu kayak nggak masuk akal. Kenapa Petrus kok sampai tenggelam? Dia kan bisa renang gaya kata kayak gitu. Supaya nggak tenggelam. Kan bisa. Kenapa dia tenggelam? Saudara, karena keraguan-raguannya itu membuat dia mau tenggelam. Dan menjadi ketakutan yang luar biasa. Ya. Dan Tuhan mengangkat dia. Ya, perhatikan. Tuhan tolonglah aku, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Jadi saya tanya, berjalan di atas air bisa nggak Petrus? Bisa, gagal, brut, gitu kan, tenggelam. Terus Tuhan angkat. Nah waktu dia balik ke kapal bersama dengan murid-muridnya, saya tanya, Petrus berjalan di atas air nggak? Iya. Tenggelam nggak? Enggak. Bersama dengan Tuhan Yesus masuk gitu. Berarti Petrus punya kuasa yang luar biasa. Jadi setiap dia mau nyebrang sungai, dia pakai kuasa yang tadi, berjalan di atas air. Bisa nggak? Hah? Nah ini pengkhotbah-pengkhotbah yang terkenal di dunia masuk ke Indonesia. Ngajar kita satu doktrin yang ngawur. Nah kuasa itu ada di dalam diri kamu, kamu bisa lakukan itu. Saudara, itu pembodohan yang luar biasa. Petrus bisa berjalan di atas air tenggelam, terus berjalan dengan Tuhan Yesus tidak tenggelam lagi. Dan setelah itu dia akan berjalan di atas, dia bisa nggak? Hah? Ya tenggelam, kamu tahu nggak? Jawabannya gampang. Perlu nggak buktikan Tuhan seperti itu? Saudara, apa yang ditulis di sini itu begitu jelas. Siapakah Tuhan itu? Ngangkat orang di air dengan tangan ini, itu kalau nggak punya kekuatan 2,5 kali berat orang itu diangkat, nggak bisa, saudara. Jadi Tuhan Yesus bukan manusia biasa dia. Dia bisa berjalan atas air dan sudah berjalan di atas air, terus ngangkut orang gini kan, mengangkat orang, tenggelam juga atau dia harusnya? Enggak, dia bisa. Ayo, jalan di atas air. Masih kurang bukti dia Tuhan, Allah kita. Dan banyak lain kalau saya bicarakan ini kan, Petrus juga sama, Yohanes juga sama, orang yang lewat menghujat Tuhan. Dan kemudian kepala pasukan, prajurit-prajurit bagaimana mengatakan tentang Tuhan semuanya. Pengakuan-pengakuan yang ada dari semua yang ada sampai kemudian, saudara, dari dunia roh sampai dunia tidak kelihatan, bahkan semesta alam ini, sakit penyakit apapun tidak dan tidak disembuhkan oleh Tuhan. Dan saya percaya, termasuk coronavirus, bisa disembuhkan Tuhan, bisa. Tapi Tuhan datang bukan untuk coronavirus. Tapi kemampuan dia bisa lakukan, bisa, kita percaya. Dan waktu kita lihat Tuhan Yesus punya kemampuan segala hal yang tidak mungkin orang lain lakukan, dan apakah kita bisa mengatakan Tuhan Yesus
manusia Superman. Wah, ini manusia super ini. Nah, saudara, waktu kita melihat orang bisa melakukan ini, bisa melakukan keseimbangan seperti sirkus, kemudian bisa melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, saudara, kita jangan mengatakan dia adalah Allah. Tapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus semuanya adalah menunjukkan dirinya Allah. Dan tidak semua yang dilakukan Tuhan Yesus yang bisa dilakukan orang lain, kemudian kita mengatakan dia adalah Allah. Bukan. Kenapa, saudara? Karena dia hanya melakukan sebagian dengan triknya, dengan caranya, dan dengan kebohongannya. Tapi Tuhan Yesus melakukan segala sesuatu itu. Itu kebenaran. Dan pengakuan-pengakuan, kesaksian-kesaksian, dan semua mulut-mulut. Dan coba dibayangkan, saudara, 3.000 nubuatan ditulis oleh John Walvoord tentang Kristus dalam buku yang tebal seperti ini. John Walvoord tokoh Pentakosta. Dan dia tertarik sekali dan dia mengatakan dan dia sangat-sangat menyembah Tuhan Yesus. Dan dia tuliskan, nubuat-nubuat semua yang digenapi Tuhan Yesus, segala hal lebih dari 3.000. Dan bukti Yesus adalah Tuhan. Dari tulisan-tulisan semua ada, itu lebih dari 10.000 manuskrip. Membuktikan Yesus adalah Allah. Mulai dari sejarahnya sampai kematiannya dan kebangkitannya sampai bagaimana pengaruhnya terhadap dunia dan seisinya. Saudara, itu semua menunjukkan keilahian dia. Melalui anak-anak orang-orang percaya, dunia dijaga oleh dia. Saudara, 80% lebih, hari ini mungkin sekitar 65-70%. Hadiah Nobel, orang-orang yang sangat maju dalam menolong kemanusiaan, menemukan banyak hal, peralatan-peralatan yang bisa menolong manusia, semua berasal dari orang Yahudi. Yang bisa kita pakai untuk komunikasi, yang bisa kita pakai untuk segala sesuatu kita hidup, dan semua yang sangat menolong manusia, semua dari orang-orang cinta Tuhan. Kenapa sampai hari ini Tuhan mempercayakan itu pada orang yang menyembah Allah? Dan negara-negara yang mengeluarkan sakit penyakit yang mematikan itu dari negara komunis. Dari negara ateis. Saudara nggak pernah berpikir kan? Tiba-tiba ada, tadi kan, ini kan coronavirus. Ini yang keluar apa? Coronavirus. Gitu ya, yang versi baru. Ada di Yerusalem. Ada nggak? Saudara pernah dengar di Yerusalem ada wabah? Dan kenapa di daerah-daerah yang membenci Tuhan, di daerah-daerah yang, dan itu terjadi semua itu. Saudara, itu misteri Allah, tapi ada di depan kita. Ya. Dan itu bagaimana pekerjaan Kristus sebenarnya yang berjalan sampai hari ini. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ini waktu sudah lewat. Reaksi yang salah ya, tentang Yesus adalah hantu jadi Tuhan. Dan itu bukan 1-2 kali, saudara, berkali-kali terjadi seperti ini. Ya, siapakah diri Yesus adalah Tuhan. Nah, saya harapkan saudara bisa mulai membaca yang reaksi salah itu ya di rumah, nanti dibaca. Ada ragi orang Farisi, ada ketidakmengertian, kedegilan hati yang menutupi orang tidak bisa percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Dan itu banyak sekali, saudara. Kalau mau dibagi itu ada 3 level. Yang pertama level dalam dunia roh, yang kedua dalam level keagamaan, dan ketiga dalam level kedagingan manusia. Dan itu semua mengitari dan mempengaruhi pengajaran Tuhan Yesus. Dan dikatakan itu di situ. Ya, tolong nanti dibaca. Jadi minggu depan Sabtu kita ketemu. Saya akan membahas hari ini beberapa pertanyaan ya. Aduh, ini tulisannya rapat sekali. Apakah mungkin kita juga menolak menghujat Yesus seandainya kita hidup di zaman itu? Bukan seandainya, pasti Pak. Gitu ya. Karena udah tolak Tuhan Yesus zaman itu. Mengapa sih orang bisa tolak Tuhan Yesus? Nah, saya nanti ada kelas di STUJK yang membahas tentang latar belakang Yahudi, dunia Semitis, termasuk Yunani, yang mempengaruhi murid-murid itu sulit terima firman Tuhan.
Jadi cara berpikir kebudayaan mereka yang jatuh dalam dosa, dan khususnya orang Israel juga sama, hukum Taurat bagaimana salah menafsirkan. Saudara, itu semua dipengaruhi dengan ajaran-ajaran Yahudi yang sangat kental ada dan dibawa oleh rabi-rabi yang sangat menyesatkan. Itu baik itu perceraian, baik apapun. Rabi-rabi itu saling bertentangan satu sama lain. Rabi Hillel dan Shammai itu beda pengajarannya, padahal orang Israel sama. Sangat beda. Nah itu banyak pengaruh, termasuk yang nanti saudara saya minta membaca, itu latar belakang di belakang pemikiran-pemikiran. Kenapa Rasul bisa seperti ini, kenapa orang muda bisa seperti itu, semua adalah ragi Farisi, ragi kesalahan menafsirkan Taurat yang dicekokin kepada bangsa Israel. Ya, yang kedua, kenapa pendeta satu orang yang belajar Alkitab sampai terikat doktor, bahkan dapat doktor malah makin pinter keblinger sampai memuja Tuhan Yesus? Karena dia belajar bukan untuk memuliakan Tuhan. Saya ingin mengenal Tuhan cuma satu, saya ingin menyerang papa saya. Karena saya kalah debat terus. Ya, jadi saya cari ilmu ke sana, ke pendeta ini, sampai ke Pak Awon Datu, terus ke siapa ini, Posiktin, dan semua yang ada di Surabaya itu saya pernah tanya tentang banyak hal, soal keselamatan, soal banyak gitu, tentang konsep anugerah semua. Jadi semakin saya dengar, saya semakin sulit percaya. Ya, perjalanan itu kira-kira hampir 8 tahun, sampai umur 21 tahun. Dan mencari, dan akhirnya terjadilah seperti yang tulisan ini. Kalau bukan Tuhan atau Bapa yang menarik saya, kalau bukan karena kasih Tuhan, dan banyak kejadian dalam hidup saya yang membuat saya itu bernyawa double. Ya, mau mati nggak jadi mati, kecelakaan nggak jadi mati, kecelakaan. Dan saya tahu itu cara Tuhan untuk membawa saya kembali. Ya. Karena diingatkan, kamu mau lari kemana? Ke ujung dunia pun Tuhan tarik kamu. Dan papa saya sebelum mati ngomong seperti itu. Dan kamu harus terima dan harus mau jadi hamba Tuhan. Ya. Nah, saudara perhatikan, kenapa sih ada orang yang pinter yang kemudian bisa keblinger seperti itu? Dan sampai hari ini pendeta-pendeta kalau saudara dengarkan baik-baik, mulai dari menyimpang sedikit, menyimpang yang tidak terasa, sampai menyimpang dan melawan pengakuan-pengakuan iman rasuli dan melawan doktrin dasar asasi Kristen, itu bukan jemaat dan itu semua pendeta. Bahkan ada yang mengatakan dia pernah perjalanan ke neraka, ke surga, ke bumi. Surah Tuhan Yesus mengatakan pada orang kaya yang bersama dengan Lazarus, tidak ada orang bisa ke surga atau ke neraka. Itu jelas ajaran Lukas 16. Tapi kenapa ada orang yang pernah ke surga, ke neraka? Saudara kalau dicatat dalam Alkitab, mungkin kalau sudah punya bukti yang lain silakan. Yang pernah diangkat ke surga langsung itu Paulus. Satu-satunya rasul. Yang kedua, yang melihat bagaimana akhir zaman nanti dan melihat surga itu dan masih di bumi, itu Rasul Yohanes. Karena dia sudah lihat Tuhan Yesus. Paulus belum. Diangkat ketemu Tuhan Yesus langsung. Sampai ke langit ketiga. Dan di luar itu tidak ada satu orang pun yang dikatakan pernah datang ke Tuhan Yesus. Apalagi ngopi di Starbucks. Kurang kerjaan lagi Tuhan Yesus gitu ya. Makan pecel di warung ketemu Tuhan Yesus. Saudara, kita tuh menghina Tuhan luar biasa. Saya nggak peduli kamu punya kemampuan kependetaan yang bagaimana orang kagumi kamu. Begitu kamu ngomong sesuatu yang tidak diajarkan Alkitab dan dikatakan Tuhan, tidak mungkin kamu berhubungan dengan dunia. Dunia yang di sini orang yang masuk dalam hitungan dalam neraka dan yang di dalam surga bersama dengan Bapa di pangkuan Abraham itu tidak bisa saling berhubungan. Dari sini ke sini nggak bisa, dari sini ke sini nggak bisa, sini ke sini nggak bisa, sini ke sini nggak bisa. Kenapa sekarang banyak pendeta ngajar dia bisa datang ke surga dan neraka? Dan kita semua terkagum-kagum. Saudara, itu menghujat nama Tuhan sebenarnya. Dan kita nggak hati-hati, saudara. Dan bahkan ada orang yang buka pendaftaran trip to hell. Ayo, kamu bersama dengan saya yang akan memandu kamu kemana? Ke neraka. Jadi dia tunjukin ke neraka, ini lubang ya, ini orang begini, nanti orang disiksa. Itu, kamu lihat itu orang dibakar, itu sakitnya luar biasa. Kamu nanti di sana, itu ada orang itu, maaf, kemaluannya
digigit oleh rubah. Dan berubahlah kemaluannya. Dan di sana lagu kejam sekali. Saudara pernah ke kuil putih di Lembang? Ke atas. Ada kan kuil yang dari Thailand, yang putih terus ada emasnya itu. Saudara ke sana dan saudara lihat nerakanya mereka. Persis yang diomongin. Semua gambarnya ada di situ. Saya tanya, Alkitab gambarin gitu nggak? Ada lagi yang bagus sekali saudara. Di surga kita nggak ada. Saudara. Ada 70 bidadari. Oh, mantep ya. Kalau kamu ngebom dirimu, kamu jadi orang membela Allah, wah kamu akan dicintai, kamu disediakan 70 bidadari. Ya minimal 7 lah, dipotong nolnya, nggak apa-apa. 7 bidadari melayani kamu. Saudara coba lihat, di surga mereka punya konsep tentang bidadari tentang apa? Saudara itu bukan konsep Alkitab. Tuhan mengatakan, tidak ada kawin dan mengawinkan. Bahkan hubungan kita suami istri berhenti di sana. Jadi jangan cari istrimu di sana. Dekat dengan istrimu terus, aduh lama gak ketemu saya. Kenapa? Kamu mati tahun sekian, saya tahun sekian. Lama sekali ya. Kita ketemu di sini, kita bernostalgia. Nggak ada di surga gitu. Enak aja kamu. Dunia milikmu. Enggak, ini surga milik kita berdua. Aneh sekali kamu. Dan dikatakan Tuhan, betul-betul surga itu bukan seperti itu. Kita bangun surga dengan konsep, maaf, pendeta-pendeta yang pernah menjadi dukun dan semuanya cerita, ngawur semuanya. Dan jemaat senangnya luar biasa. Terus diomong yang benar, oh Bapak sesat ini. Tuh, kok malah kita yang sesat? Saya jelasin yang benar. Enggak Pak, salah. Bapak dari mana? Dari Alkitab. Oh pendeta saya ketemu Roh Kudus. Alkitab itu kan tangan manusia. Ini ketemu Tuhan Yesus langsung dia. Nah saudara, pengertian seperti inilah yang membuat kita apa? Nah kita akhirnya jatuh di dalam kesalahan-kesalahan Yesus yang bukan Allah. Dan Yesus yang menjadi Allah bagi kita yang lain. Spiritual Yesus yang kita bentuk. Dan apakah mereka akan masuk ke surga dengan Yesus yang salah? Tidak, saudara. Tadi orang buta nonton buta, jadi semua yang dipimpin oleh orang Farisi semua masuk ke neraka semua. Maka kalau ada jemaat yang bertanya pada Pak, kalau begitu terus ini bagaimana? Cari gereja yang mencintai Tuhan, yang mengajar Yesus Kristus. Mengajar iman yang benar, kamu cari itu. Apalagi bagi anak-anakmu. Ada beberapa orang sudah pindah gereja dan sharing dengan saya. Pak, saya nggak kuat, saya ingin pindah. Silakan. Anak saya nggak tahan Pak. Itu guru sekolah minggu ngomong, jangan ngomong Yesus Tuhan, dia salah satu Tuhan dan banyak Tuhan yang lain. Dan disuruh bertoleransi. Jadi sampai sekolah minggu sekarang pelajarinya toleransi, saudara. Jangan mengatakan Yesus juru selamat satu-satunya. Nggak boleh. Itu sampai masuk ke sekolah minggu di gereja-gereja mainland. Waduh celaka saudara. Dia mengatakan, Pak kalau seperti ini anak saya, waduh. Saya ngerti, bisa dengar pelajaran. Anak saya nggak ngerti. Pulang ke rumah tanya, Pak, Tuhan Yesus itu bisa kawin Pak ya? Hah? Kenapa? Loh, dia kan manusia Pak. Papanya bingung jawab apa? Iya dia manusia. Lah manusia bisa kawin? Iya bisa kawin. Dan bisa punya anak? Iya bisa punya anak. Lu ngawur kita nih. Ya karena nggak ngerti. Ya, oke. Kita lanjutkan. Ya. Shalom, selamat siang Pak Agung. Saya ingin menanyakan satu pertanyaan yang mendapat yang mendasar. Dalam konsep Tritunggal yang Esa, kata mengenal ada Allah atau Bapa, Roh Kudus dan Anak Allah. Pertanyaan saya, sebagai manusia yang tentunya pada berpikirnya menggunakan logika manusia, bukan logika ilahi, tentunya tidak mudah untuk memahami keesaan Anak Allah dan Allah. Karena di dalam logika berpikir, manusia antara anak dan Bapa adalah dua figur pribadi yang berbeda. Ya, figur pribadi yang berbeda dan tidak sama. Lalu bagaimana secara alkitabiah kita dapat memahami, menjelaskan hal tersebut? Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ya. Nah, kita melihat
bagaimana kita bisa mengenal Bapa Anak itu betul-betul dalam pribadi dan Allah yang sama. Saudara, di dalam Perjanjian Lama, sebelum Tuhan Yesus datang dan membukakan rahasia ini, semua Perjanjian Lama itu dalam tidak jelas. Jadi saya sebagai seorang yang mengenal Perjanjian Lama dengan pemikiran Perjanjian Lama, terlepas dari Perjanjian Baru, terlepas dari Tuhan Yesus Kristus, saya melihat Perjanjian Lama, saya tidak akan bisa mengenal Bapa, Anak, dan Roh Kudus dengan dibukakan seperti Tuhan Yesus. Walaupun di situ ada Roh Allah dalam Yesaya, ada Roh kebenaran di situ, ada Firman yang menciptakan sesuatu, dan ada Allah yang memperkenalkan manusia kepada Sang Firman. Itu ada semua. Mulai dari Kejadian semua ada semua. Dan ada peranan yang berbeda. Tetapi waktu mengatakan menyebut Allah Bapamu dan aku mengutus Roh Kudus, itu tidak pernah diajarkan dalam Perjanjian Lama. Dan itu hanya menunggu kepenuhan Allah ada dalam Kristus, baru Tuhan menyingkapkan kebenaran dari seluruh yang tertutup, yang betul-betul misteri ini, itu dibuka oleh Dia semua. Jadi kalau kita melepaskan Perjanjian Baru dari Perjanjian Lama, maka saudara tidak akan ketemu Tritunggal di sana. Lepas dari Perjanjian Baru. Jadi orang Israel tidak percaya Yesus Tuhan, yang kita percaya, dia percaya Mesias dengan percayaan mereka. Apalagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu tidak ada dalam kamus mereka. Ya, ini orang Yahudi yang zaman sekarang. Nah, kenapa kita bisa mengerti? Karena dia datang, karena dia kepenuhan Allah, dan ada dalam Kolose pasal 1, pasal 2, 9 semuanya. Pasal 1 juga ada, Efesus juga ada, dan surah baca di semua. Kristus kepenuhan Allah. Jadi di dalam aku, kamu mengenal Bapa, kamu mengenal aku, kamu mengenal Bapa. Kamu mengenal Bapa harus mengenal aku. Jadi tidak mungkin mengenal Allah tanpa mengenal aku. Jadi kuncinya adalah Kristus sebagai pengantara. Bukan hanya untuk dosamu, untuk pengertian seluruh pengajaran Perjanjian Lama, tanpa dibukakan Kristus sebagai kunci yang membuka rahasia pengajaran Allah di dalam Bapa dan Roh Kudus dan seluruh pekerjaan penebusan Perjanjian Tuhan, saudara tidak akan bisa menerima pengenapannya. Jadi saudara membaca Kejadian pasal 3, Khotbah ayat 16, 15. Dan ada janji dari Tuhan dan diberikan pakaian kepada Adam dan Hawa. Adam dan Hawa kemudian sebelum diberi itu, dia menutup dirinya dengan pohon yang ada daunnya, namanya daun ara, pohon ara. Dan daun-daun ara ditutupkan pada kemaluan mereka. Gitu kan? Dan saudara berkhotbah mengajarkan tanpa Perjanjian Baru, tanpa Injil, saudara, khotbah itu tidak membawa keselamatan. Kenapa? Karena itu dikhotbahkan di sinagoge orang Israel. Dan ribuan tahun. Kalau kita tidak mengaitkan penggenapannya di dalam Kristus, maka tidak ada penggenapannya. Saudara, iman kita iman Yahudi. Dan iman Yahudi tidak diselamatkan Tuhan. Jika saudara percaya Abraham, Ishak, dan Yakub yang dipilih oleh Tuhan, dan Tuhan mengatakan, aku Allahnya Abraham, aku Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Tanpa kamu mengenal Kristus dan kebenaran di dalam Kristus, iman ini tidak menyelamatkan. Iman kita pada Abraham, Allah Yakub tidak menyelamatkan. Kenapa? Karena kamu tolak Kristus. Minggu ini saya khotbah tentang Israel yang sejati, Israel yang baru, besok. Dan banyak orang membedakan Israel yang sekarang masih berlaku keturunan Abraham dan sekarang lagi mendirikan bait Allahnya. Saudara, Tuhan Yesus tidak pernah ajarkan ini. Dan bahkan Tuhan Yesus mengatakan, robohkan dan aku dirikan. Jangan bangun lagi. Karena sudah tak bangun yang benar. Loh, ini mau dibangun lagi di Israel. Bait Allah mau dibangun lagi. Keinginan Tuhan gitu. Ada dikatakan Alkitab bahwa nanti Tuhan Yesus mendirikan bait Allah gitu. Nah, saudara, kadang-kadang kita berpikirnya ya harus hati-hati gitu ya. Jadi Allah Bapa dan Allah Anak itu dalam keberadaan dalam kesatuan itu tidak pernah berpisah. Dan dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Bapa dan Anakku adalah satu. Jadi apapun yang diminta Bapa dilakukan, Anak lakukan. Semua yang mengeksekusi kehendak Bapa itu Anak. Loh, kenapa Anak kok nggak mau punya kehendak di sini mengeksekusi?
Di dalam kesatuan kealahan, satu keberadaan, satu kehendak, satu kebenaran semua, saudara, tidak ada penyimpangan, perselisihan, dan cekcok. Seperti kita. Udahlah kamulah yang bisa, saya nggak bisa. Udahlah kamu yang mampu, saya nggak mampu. Di dalam diri Allah, Allah mampu, maha kuasa, maha tahu, maha segala-galanya. Jadi waktu Allah membagi pekerjaan, yang mengutus Bapa, yang diutus Tuhan Yesus, kemudian Yesus mengutus Roh Kudus, itu bukan merendahkan kemahakuasaan, kemahatauan. Bukan, saudara. Itu adalah keserasian peranan Allah yang ada. Dan Yesus pribadi, tanda petik yang kedua, yang harus jadi manusia. Bukan Bapa yang jadi manusia. Kenapa? Karena Bapa tidak menghendaki dia jadi manusia. Dia menghendaki sang anak. Dan semua sudah satu kehendak. Dan tidak ada perdebatan. Jadi kalau ketemu Roh Kudus dalam bentuk manusia, menghujat Tuhan. Karena Roh Kudus bukan manusia. Dan tidak ada satu orang bisa bertemu Roh Kudus. Tapi orang bisa didiami Roh Kudus. Saudara, roh itu nggak bisa dilihat terus kemudian dengan batas waktu ruang. Oh ini Roh Kudus. Waduh, roh cantik ya Roh Kudus ini. Aduh, luar biasa, ingin mencium saya. Itu bukan Roh Kudus, itu rohana. Saudara, Roh Kudus seindah apapun, saudara tidak berhak menyatakan Roh Kudus itu seorang laki-laki yang ganteng, seorang cewek yang cantik, bahkan lebih cantik dari istri saya. Wah, ada pendeta ngajar gitu. Saudara pikir memuliakan Roh Kudus? Oh, itu menghina Roh Kudus. Sangat menghina. Itu selangkah dua langkah lagi, itu menghujat Roh Kudus. Ajaran ini. Saudara, Roh Kudus itu berdaulat. Tidak ada yang bisa mempengaruhi, tidak ada yang bisa mengajari dia. Dan dia melahirbarukan orang dengan cara dia, dan pikiran dia, dan hikmat dia. Dan tidak ada orang yang bisa menuntun Roh Kudus dan yang bisa mengajari Roh Kudus. Oh, betapa dalam hikmat Allah. Dan siapa yang menjadi penasihat Allah? Enggak ada. Jadi setiap kali kita mengerti firman Tuhan, kesulitan-kesulitan kita berpikir, saudara, kita letakkan itu dalam pertanyaan iman yang membawa kita pada kepastian dan bukan keraguan. Dan saya percaya seperti Ravi Zacharias katakan, semakin kita belajar firman Tuhan Alkitab, kita bukan semakin diragukan. Iman kita semakin menguat dan seluruh pikiran kita semakin takluk kepada kebenaran. Dan itu Ravi Zacharias, ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi ya. Tentang dosa, ini sebenarnya nggak ada berkaitan. Coba ini. Perlukah Allah menyatakan dirinya Allah, membuktikan dirinya Allah? Allah menyatakan dirinya melalui ciptaan, firman, dan melalui banyak hal yang lain sesuai kehendaknya. Di awal bicara bahwa gereja HKBP, GPIP, GI, ya bukan GPI ya. Kenapa? Kan mereka juga umat Allah. Saya bukan anggota HKBP dan semuanya, hanya tidak ingin melecehkan dalam hal seperti ini atau ada hoax. Ini bukan hoax ya. Buku-buku yang ditulis oleh para pendeta, bukan semua pendeta, dan pendeta-pendeta ini, dan saudara bisa buku semua baca itu. Dan saya sebut nama itu banyak sekali. Ya. Dan semua, hampir semua sebagian besar, pengajar-pengajar di STT Jakarta, itu tidak mengaku Yesus sebagai juru selamat satu-satunya. Saudara kalau nggak percaya, pergi ke sana tanya. Ya, mulai dari Pak Borong, Profesor Singgi, Alex Titale, dan banyak semuanya. Dan saya tidak menghina gereja HKBP, enggak. Tapi saya paparkan fakta. Bahkan orang Hoim Tong pun ada yang mengakui ada bisa menginjili orang mati dan pernah menjadi hamba Tuhan di situ. Itu teman saya sendiri. Jadi jangan mempermasalahkan, jangan membuat gereja itu steril dari enggak, saudara. Gereja itu gereja. Nama itu nama, gereja itu nama, bukan nama Tuhan. Dan kita harus sadar, jika kebenaran itu ditutupi di sana, jika kebenaran itu disangkali, saudara harus berani mengatakan, saudara itu tidak benar. Yang benar itu adalah Alkitab. Dan jika ada bukti semuanya. Dan itu sudah ada buktinya, dan itu sudah umum sekali. Para hamba Tuhan pendeta-pendeta itu menyangkali Kristus. Saudara, udah umum.
Di tulisan-tulisan mereka sudah ada, di internet juga cuma ada. Apalagi saudara baca di PGI yang memberikan surat tentang menerima LGBT. Berapa para profesor teologi dan yang orang-orang yang mencintai Tuhan Yesus membantah itu. Tidak ada kaitannya sama sekali. Dan mengizinkan itu terjadi dan bisa menerima itu. Saudara, ini bayangkan PGI bisa memberi surat, bisa menerima itu. Dalam sisi psikologinya, sisi yang lain. Yang membantah itu Pak Andik Wijaya, Pak Mangapul Sagala. Itu orang-orang sama dari GPIB juga, ada HKBP juga. Dan mereka ingin menjelaskan tidak seperti itu firman Tuhan. Dan mereka menulis surat terbuka supaya ada pertemuan, forum bisa berdiskusi. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena saya percaya mereka tahu posisi mereka di mana. Dan ini orang-orang yang ahli kitab yang sangat cinta Tuhan. Dan mereka punya bukti yang sangat kuat, yang tidak terbantahkan. Seperti tadi saya katakan, bagaimana kamu tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan satu-satunya? Buktinya setan pun buktikan bisa, kok kamu nggak bisa? Ada buktinya semua. Ada datanya semua. Jadi saya tidak bicara sembarangan ngomong, enggak. Ada buktinya. Dan saudara bisa lihat itu semua. Saudara buka webnya di UKDW, Satya Wacana. Saudara baca semua di sana. Apa yang terjadi? Dan kalau perlu saudara tulis ke profesornya. Tanya, Bapak percaya Yesus satu-satu juru selamat? Nah itu nanti dijawab oleh dia. Saudara, itu mengerikan sekali. Ini tempat mendidik pendeta loh, seperti ini. Jadi kita berdoa seperti yang Profesor Baker yang datang. Dan dia berdoa supaya dia datang dipakai oleh Tuhan. Dan termasuk dulu STT Jakarta itu ada Harun Hadiwiono, ada Sudarmo. Itu orang sangat reform sekali. Sangat mencintai Tuhan. Dan generasi ini sudah turun. Dan bukunya ada sekarang. Pak Harun Hadiwiono itu ada semua. Dan sangat-sangat mencintai Tuhan. Nah kenapa berubah? Ya nggak tahu. Kan kita nggak tahu, kita nggak ada urusan dengan sana. Tetapi dari apa yang ada, dari pengaruh dan mempengaruhi semua gereja-gereja sampai akhirnya, sampai ke sekolah minggu semua. Saudara, kita dilarang ngomong finalitas Kristus. Saudara, mengerikan sekali ini. Dan sekolah-sekolah Kristen sekarang, itu mulai diajar toleransi. Nah kita harus tahu, toleransi sampai sebagaimana, kita harus lihat. Saudara, dalam toleransi yang baik, kita bisa menghormati orang. Tapi dalam toleransi yang negatif, saudara-saudara tidak boleh mengabarkan Injil dan mengajak orang datang pada Kristus. Dan itu bisa dihukum masuk penjara. Ada undang-undang semua. Saudara, saya tanya, apakah kita kemudian berserah diri? Enggak. Tuhan punya kuasa. Kalau toh kita masuk penjara, ya memang Tuhan mengendaki itu seperti Ahok masuk penjara dengan segala ketidakbersalahan, tapi dia masuk. Akhirnya negara membutuhkan dia juga kan. Dan diberikan kedudukan-kedudukan seperti Yusuf. Itu musuh-musuhnya nggak pernah diam sampai sekarang kan. Tapi kenyataannya seperti itu. Nah kita itu sulit menerima kebenaran di dalam hidup kita. Ya kita berdoalah. Dan tidak semua, kalau saya sebut beberapa gereja ataupun nama hamba Tuhan, saudara, itu sudah umum dan sudah ada di media sosial. Jadi bukan saya ngarang-ngarang, itu ada di media sosial. Ya, tentang orang-orang pendeta seperti ini yang pernah ketemu Roh Kudus, pernah, itu ada di sana semua. Dan saudara lihat semua, ada semua. Dan itu khotbah dia, pengajaran dia loh, bukan saya ngarang, oh Bapak ini ngarang dari mana? Enggak, itu ada semua di YouTube. Dan itu umum, dibagi umum. Jadi kalau saya ngomong nama dia di umum, ya dia bagi di umum, saya biar Pak ngomong di umum. Tetapi saudara tahu, bukan itu intinya. Tapi saya ingin membangun kebenaran firman Tuhan berdasarkan firman. Berdasarkan Kristus sebagai pusat, Injil sebagai pusat hidup kita. Jika itu tidak ada, kita bergereja buat apa? Saudara? Sebenarnya buat apa sebenarnya? Ya menurut kamu, siapakah aku ini? Itu perlu dipertanyakan. Ya. Yang terakhir Pak Mangapul juga sedang ramai itu dengan beberapa hamba Tuhan. Ya Pak Mangapul termasuk orang yang sangat ini ya, karena dia orang Sumatera jadi tegas dan berani gitu ya. Jadi dia terus terang
Dan dia menantang orang-orang itu supaya datang untuk berdiskusi. Dia mau diundang juga. Tapi ya jawabannya nggak ada yang undang. Dan tidak akan diundang memang. Ya. Nah karena itu sudah diumum, maka kita sebagai orang Kristen berhak memberitahu yang benar di media sosial juga. Itu hak kita. Andik Wijaya mengatakan kalimat itu di Google ada, di internet ada. Waktu dia membantah semua dan dia buktikan secara kedokteran semua. Saudara ada satu yang sampai ini yang membela mati-matian LGBT, Yohanes Rahmat. Akhirnya dia dilepaskan dari pengajar. STT Jakarta pun akhirnya lepasin dia. Itu saya dengar seperti itu. Karena dianggap sudah menyimpang terlalu jauh. Nah dia mati-matian menyerang orang yang menyerang LGBT. Dengan dasar bukti-bukti yang ada. Nah dia bukan orang psikologi, dia bukan. Tapi seorang ahli psikologi seperti Andik Wijaya dan beberapa profesor yang ada, dia buktikan semua, ngawur semua apa yang menjadi dasarnya semua. Nah kita nggak tahu sebagai orang awam, wah kayaknya benar nih penelitian ini. Dan waktu dipaparkan, ini apa mengatakan ini bagaimana? Baru kita sadar, oh berarti ini nggak benar ini dibahas sumbernya. Nah orang-orang ini yang memberitahukan semua. Nah kita butuh orang-orang yang sangat cerdas, sangat pintar, yang sangat rendah hati, yang dipakai Tuhan untuk meluruskan kembali gereja Tuhan. Saya berdoa, saudara. Dari tahun berapa kita mulai ini? Dari sejak di Gloria, atau sejak saya di Kaintong, 20 tahun yang lalu. Saya mengatakan gereja harus kembali kebenaran, harus diajar pengajaran yang benar. Di Kaintong pasti kali ini saya mengajar pertama kali. Terus sampai kelanjut sampai hari ini. Dan saya berdoa supaya banyak orang-orang yang hamba Tuhan yang mau. Banyak hamba Tuhan lebih pintar dari saya. Saudara. Wah, pintar sekali. Saya punya kakak kelas itu ada di Calvin, sekarang jadi profesor. Tapi ya gitu, saudara, visinya lain dia ngomong. Saudara, di Indonesia ini pengajarannya parah pisan loh. Parah pisan, saudara. Ya. Dan kita banyak orang jemaat awam kasihan, tidak mengerti. Saya setiap hari itu terima diskusi Alkitab lebih dari 10 orang. Sampai kadang-kadang saya nyisikan waktu itu susah. Karena kasihan mereka bertanya tentang Yesus, banyak pertanyaan seperti itu. Karena memang nggak ngerti dan nggak tahu bagaimana caranya. Itu pelayanan yang memang penuh dengan tantangan. Ya WA, terus kemudian Instagram dan semua, atau email dan semuanya. Dan itu adalah tantangan kita, saudara. Jadi kalau bisa saudara mengerti, saudara coba bimbing. Pertama kali, orang-orang yang kurang kuat di dalam pengajaran-pengajaran Allah, Kristus, keselamatan, Tritunggal, saudara ajar mereka. Jadi jangan cuma saudara datang ke sini mau belajar, terus berdiam gitu ya, cuman maunya untuk debati orang, jangan saudara. Ya. Jangan seperti itu. Itu 8 tahun saya lakukan, nggak ada gunanya. Ya, capek sendiri kita. Ya. Oke, terima kasih banyak. Ini ada satu pertanyaan tapi nggak berkaitan ya, tentang kuasa maut. Ya nanti kalau yang tulis ini bisa ketemu saya. Terima kasih, saya serahkan pada langsung aja. Ya kita bangkit berdiri ya. Kita akan masuk dalam doa dan kita berdoa supaya minggu depan saudara diberi hati, dan terutama adalah hati yang belajar ya, hati murid, hati yang mau menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur Tuhan, jika pada hari ini kami kembali dibawa dalam satu pengertian, satu pengajaran yang walaupun dalam segala kelemahan kami sebagai manusia, baik hamba-Mu sebagai pengajar, ataupun kami sebagai penerima semuanya, Tuhan ada begitu banyak yang menutupi hati kami, baik itu pandangan kami, baik secara tradisional, secara kultur, secara kebiasaan, dan pengajaran-pengajaran yang menutupi kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sehingga kami harus disingkapkan, seliput itu satu persatu, supaya kami disingkapkan tentang kebenaran yang semakin indah, semakin jelas. Bahwa seluruh pengenalan Allah hanya bisa dimengerti, hanya bisa dikenal dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Dan Engkau tidak pernah menyatakan dirimu di luar pengajaran anak-Mu yang tunggal. Dan kami berdoa biarlah Roh Kudus terus mematangkan, menyempurnakan
dan membuat setiap hati kami menjadi bait Allah yang baru, yang sempurna karena darah dan tubuh Kristus yang ada dalam diri kami. Terus berjuang untuk melawan daging kami dan keinginan nafsu kami yang selalu ingin menjauh dari kebenaran-kebenaran dan kekudusan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, kami bersyukur di hadapan-Mu dan Engkau hantar kami dengan kasih-Mu. Dan kerinduan kami untuk mengenal Engkau lebih dekat dan mengalami Engkau, menikmati kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin.